wabarakatuh. Ini saya bertanya tentang masih ya. Ya di sini ya enggak apa-apa ya kesana. Tentang kesombongan harta korun ini banyak terjadi, dan juga ini bersikap profesional yang tidak serakah itu yang punyanya Yahya bin Mu'adz itu juga mengibaratkan harta seperti kalajengking atau ular. Ini juga sangat menakutkan, tapi ini juga menyelamatkan. Ini bagaimana ini, tolong penjelasannya ini Pak. Yang dari korun itu kan begitu mengasihkan. Nah, ini yang bagian yang keempat itu yang dari Yahya bin Mu'adz itu sangat mengerikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz Malik. Ya. Bagaimana ada satu generasi yang seakan-akan kemiskinan adalah hal yang biasa dan kekayaan adalah hal yang ditakuti. Nah, sementara kita hidup di zaman seakan-akan siapa yang kaya lebih dihormati. Nah, bagaimana membentuk karakter keluarga, terutama anak-anak kita untuk memahami generasi atau wilayah tertentu, kayak di beberapa negara yang Islam banget itu menganggap yang kaya itu biasa-biasa saja gitu. Sementara di Indonesia hedon yang terlihat kaya sangat ditakutin dan dihormati. Di satu wilayah yang berilmu yang dihormati. Bagaimana memberi pengertian ke anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Ustadz tadi ini Ustadz muda, sebetulnya nggak muda Pak, muda dalam pengukuhannya, namun ini termasuk Ustadz yang berbobot, berkualitas. Bobotnya berapa tuh? 100. Nah, 100. Ustadz berbobot sebetulnya. Alhamdulillah, saya hanya sedikit mengomentari bahwa dalam absen itu ada peningkatan. Yang kemarin 25 yang hadir, sekarang 30. Pas saya pesan itu 30. Nah, jadi untuk data pesan besok itu seberapa itu dipunjuli sedikit gitu, biar agak peningkatan. Lah, untuk meningkatkan jamaah, salah satu caranya adalah mengajak anak istrinya. Itu ya, berjuangnya seperti itu. Yang saya tanyakan pada Pak Dul Malik sebelah saya, harta yang haram yang sudah terkandung terlanjur menjadi daging. Nah, haram kan itu dibelikan bakwan misalnya, terus jadi daging. Lah, bagaimana cara mengamputasi daging yang haram tadi? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga dulu. Tiga dulu. Tanyaannya apa? Tanya korun. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, bahwasanya di dalam Al-Quran berisi juga mengenai kisah ya, kisah Korun, di mana Korun ini adalah sombong dengan menyatakan bahwa harta yang diperolehnya itu atas ilmu yang dia punya. Jadi harta yang aku dapatkan ini adalah bukan dari Allah, tetapi memang prestasi dari ilmunya Korun dalam mencapai harta. Jadi jerih payahnya harta yang diperoleh itu bukan dari karunia Allah. Sehingga Korun ini sombong, ya, tidak bersyukur. Sebaliknya di satu sisi di dalam ayat yang lain beda dengan sikap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bahwa berapapun ya, sekecil apapun anugerah Allah ini merupakan
hadza min fadli rabbi, ada semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Maka dari dua contoh yang bertolak belakang itu, tentunya kita sebagai umat Rasulullah, kita akan memposisikan diri agar kita ini meniru sebagaimana Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Jadi harta yang kita dapatkan merupakan anugerah fadilah yang semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan harus kita tasarrufkan sebagaimana mestinya. Kemudian tentunya itu kita sebagai orang tua menjadi contoh. Tadi biar kita nyambung dengan pertanyaan yang berikutnya, donasi itu. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi contoh di dalam keseharian. Misalkan HP-nya juga ini HP jadul, HP harga 100.250.000. Yang anak-anak sekarang itu kalau pegang HP itu pengennya yang harganya 7 juta. Nah, orang tuanya juga harus memberikan contoh ya, agar supaya bisa kita jalani bersama. Yang penting kebutuhannya terpenuhi, bukan keinginannya yang dipenuhi. Ini termasuk dalam rangka menjauhkan anak-anak kita dari hedonasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi pengalaman di awal tahun 2026 ini, saya kemarin di bulan Maret ya mendampingi suatu perusahaan di Semarang ya, dalam rapat umum pemegang saham ya. Di sana ternyata terjadi fraud atau penyelewengan. Jadi karyawan yang masih muda dengan beberapa tipikal sekarang ini zamannya modern, ternyata di dalam perusahaan itu ada penggelapan, dia mengambil uang harta perusahaan sehingga keberatan untuk mengembalikannya. Ternyata setelah dimintai pertanggungjawaban, keluarganya pun tidak bisa menggunakan karena ratusan juta. Nah, ternyata digunakan untuk judi online. Nah ini naudzubillahi min dzalik, keluarga kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Maka di rapat umum pemegang saham di situ sehingga diambil suatu sikap tidak membagi dividen atas saham yang ditanamkan. Nah ini gara-gara judi online. Nah, itu juga bisa karena hedonasi, karena pendidikan anak yang kurang ya. Mungkin orang tuanya juga tidak memberikan contoh, maka apapun yang bisa diperoleh tidak memandang halal haram, dia bisa mengambil uang perusahaan. Kebetulan dia direktur keuangan, maka mengambil dan memanfaatkannya untuk yang jalan yang salah, yaitu untuk judi online. Maka hal ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, termasuk tadi pandangan mengenai dunia. Banyak sekali hadis-hadis Ibu Mutia tadi yang bertanya ya, banyak sekali ibarat ya. Ada yang mengibaratkan di pelajaran itu harta dunia ini sebagaimana kambing yang mati atau bangkai kambing yang tidak ada harganya ya. Ini riwayat-riwayat itu agar supaya memotivasi kita jangan sampai cinta dunia. Jadi dunia itu dimasukkan di dalam hati, jadi melekat. Jangan sampai kita melekat. Meskipun kita itu tidak dilarang kaya, sehingga kaya pun kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua aktivitas kita yang butuh dengan kekayaan itu digunakan dengan yang diridhoi Allah, yang dicontohkan tadi ada 12 keutamaan tadi. Semuanya menggunakan harta. Tadi pertanyaan yang berikutnya, ketika harta halal yang diperoleh kemudian sudah digunakan untuk makan dan sebagainya,
manakala ya, kita sebagai hubungan dengan Allah kita ya bertaubat, kita harus mengembalikan harta yang diambil itu, mau tidak mau ya. Kalau tidak dikembalikan, tidak bertobat dan tidak menyesali dan mengulangi lagi, ya naudzubillah namanya tidak diterima. Maka dengan bagaimanapun ya kita bertobat, sehingga orang yang meninggal ya, setiap kali kita menghadiri orang yang meninggal dan menghormati jenazah yang akan berangkat itu ditanya ya, bagaimana belum minanas ya, kewajiban terhadap sesama manusia manakala jenazah mempunyai tanggungan hutang itu harus menghubungi pada keluarganya sehingga masyarakat akan mensolatkannya. Kalau belum ditanggung hutangnya sama keluarga belum sempurna nanti sholatnya. Bagaimana dulu Rasulullah juga seperti itu. Apalagi udah istilahnya entah itu penggunaan di bagaimana hutang itu harus dikelirkan sehingga setelah keluarganya sanggup untuk mengembalikan haknya maka terus dilanjutkan untuk sholat jenazah. Demikian sehingga mari kita selalu berdoa ya. Selalu berdoa agar supaya maisha kita selalu dilancarkan oleh Allah. Selalu berdoa sebagaimana ini bulan haji, pulang haji, sebagaimana doa membaca minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa Ma'am Soto orangnya Ustaz. Juga kita doa agar soto ini bermanfaat, nanti bisa sholat duha dan diberikan kekuatan untuk selalu bersemangat di dalam majelis ilmu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengajian subuh barokah istiqomah yang saya cintai. Semoga insya Allah kita semuanya jemaah kita ini yang hadir maupun yang tak hadir diberi barokah kehidupannya, yang berapa salahnya dimaafkan, yang tidak dosa dimasuk kerajaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Ada pertanyaan saya diskon 10 detik ya kan. Jadi bicara tentang harta tentu kita sama-sama tahu ada harta pribadi, ada harta secara berserikat atau bersama-sama. Kalau harta pribadi kita sudah tahu apa milik kita, apa warisan dari kita, itu namanya harta pribadi kita. Nah, tapi ada juga harta yang namanya berserikat atau bersama-sama, termasuk harta negara kita ini. Negara kita ini ada karena adanya kita. Adanya kita, ada tempat tinggal, kita bareng-bareng, namanya negara. Lantas karena kita nggak mampu ngurusnya bareng-bareng, karena kita sibuk cari makan, cari duit, ngurus anak dan sebagainya, kita pilih orang-orang tertentu untuk ngurus, membantu negeri apa kita ini, negeri atau wilayah yang kita tempati. Itu namanya pemerintah. Nah, sementara pemerintah ini sudah sekarang ini harta kita, harta secara kita bersama ini, yang ada di bumi kita nih, yang ada di hutan kita, selalu kita ini dikuras-kurasnya, dijual-jualnya, tapi nggak nyampe sama kita. Pemerintah kita jual harta kita ini, harta bersama kita tadi, artinya nggak nyampe sama kita. Kenapa? Karena hasil ataupun APBN kita itu 80% dari pajak. Pajak beli rokok, pajak beli Indomie, pajak beli mobil, pajak beli rumah, semua dipajakin kita. Mau jalan aja pun dipajakin, parkir dipajakin, semua dipajakin kita. Nah, itu kita sama-sama tahu bahwa APBN kita 80% dari pajak, dari rakyat kita. Kita ini dipajakin 80%, harta kita diambil, tapi nggak nyampe sama kita, nggak kelihatan kemana pidinya. Buktinya guru kita gajinya masih rendah, honor gajinya masih ada yang 100.000 sebulan, masih banyak kakek-kakek, nenek-nenek kita lihat di pinggir jalan sana yang cari kerosokan dan seterusnya. Masih banyak anak kita, tetangga kita, saudara kita yang nggak bisa kuliah karena tidak ada duit dan seterusnya. Mohon maaf Ustaz, ini agak melebar. Nah, pertanyaan saya,
kita ngaji bicara Islam, kita bicara Quran. Artinya pengajian kita ini tingkatnya udah global, internasional. Jadi jangan ada yang tersinggung kalau bicaranya global. Kalau mau sudah bicara Islam, kalau sudah mau duduk bareng bicara Islam, bicara ngaji, bicara Quran, ya jangan tersinggung kalau ada yang bicara secara global. Karena Islam itu global, bukan bicara pribadi saja. Bunsewu, mohon maaf. Nanti orang bicara agak naikkan otaknya sedikit, ada yang tersinggung, ada yang keluar dari pengajian. Lo ngapain kita ngaji lama-lama kalau tambah beku? Mohon maaf. Ayo ini negeri kita bersama. Negeri sudah maju, dunia udah mau kiamat. Kita bicaranya masih pribadi. Begitu diangkat sedikit satu oktav, agak naik dikit, udah ada yang tersinggung dan seterusnya. Ini ada apa ini? Sementara pengasuh kita tinggi sekolahnya, profesor semua. Nggak ada yang rendah bisa lihat pengasuh kita. Maupun ya Allah, saya nggak tahu, mohon maaf, saya bukan emosi nih. Saya semangat ini dengan pengajian kita ini. Semangat saya nggak emosi, saya bukan marah. Tapi beginilah kayak bahasa saya. Contohnya saya jadi orator memang, saya memang orator dulu Medan. Ini saya aja. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz, mohon maaf ya. Begitu aja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiainya kos, jadi sangat menyenangkan. Berbeda dengan saya, kiainya radikal. Pak Ridwan Nur memberikan kepada saya radikal kos. Itu kiainya kos, bagus. Pertanyaan yang pertama, orang yang selalu bertanya dan tidak bermanfaat itu dibenci Allah, itu ditulis di situ. Nah, saya sering bertanya itu nanti dibenci Allah atau tidak. Pertanyaannya nilai manfaatnya di mana? Gitu. Saya sulit sekali. Yang kedua, menggarisbawahi pertanyaan kawan saya ini. Saya punya tetangga kontrak tidak punya rumah. Saya melihat di jalan tol itu banyak orang yang hidup di situ. Saya melihat di data 9 naga menguasai 50% tanah di Indonesia. Saya tadi mendengar kul in kuntum tuqiduna wa fattabi'uni. Saya termasuk fattabi'uni. Ketika melihat ketimpangan ini, bagaimana sikap saya? Apakah saya diam saja, nafsi-nafsi, atau bagaimana? Karena ketimpangan di zaman Rasulullah, ketimpangan itu diatasi dengan bagus. Sekarang Rasulullah sudah wafat, apakah kita fattabi'uni itu diam saja? Terima kasih. Mohon penjelasan Pak Kiai Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukannya. Ini waktunya sudah jam 6 lebih, tapi masih semangat. Oh, sekolahnya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk sharing-sharing ya. Jadi kalau kita memahami hadis itu ya jangan diartikan lek ya. Makanya Rasulullah itu di Mekah dengan bahasa Arab, bahasa Arab yang menjadi bahasa kesehari-hari, Al-Quran juga bahasa Arab. Tetapi Rasulullah itu litubayyina kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka dengan demikian, meskipun Al-Quran itu dalam bahasa Arab turun ya di negara yang bahasa sehari-harinya Arab, itu mesti harus dijelaskan. Nah, ini tugas Rasulullah, karena Rasulullah sudah mendahului kita ya. Al-ulama warasatul anbiya, ya, ulama. Nah, panjenengan ini yang termasuk yang bertanya ini juga harus menjelaskan. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Kita menghadiri kajian-kajian. Nah, tadi yang ditanyakan, kenapa banyak bertanya kok dibenci oleh Allah? Nah, terus
tidak mau bertanya, bukan seperti itu. Jadi di hadis itu ada asbabul wurudnya. Ketika pertanyaannya itu nyeleneh, kira-kira aku ngesok mlebu swarga apa mlebu neraka? Tanya karo Rasulullah. Ini aneh-aneh. Bapakku jenenge sapa? Gitu. Pamane kamu kan barusan ngaudit di Basnas Pekalongan. Yang namanya Pak Camatnya siapa? Yang aneh-aneh. Itu pertanyaan ngeyel yang menjatuhkan dan sebagainya. Itulah yang dibenci Allah. Tetapi di dalam Al-Quran malah bertanya itu diperintahkan. Bertanya yang disukai yaitu kalau kita tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Gitu. Apa dalilnya itu ada di dalam Al-Quran. Maka diperintahkan. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Tadi sesuatu yang dibenci Allah termasuk banyak bertanya, artinya pertanyaan itu yang aneh-aneh, yang sifatnya itu tidak memberikan masukan atau membangun atau istilahnya kan jika kamu tidak tahu bertanyalah kepada yang ahli dzikir, seperti itu. Atau berdiskusi yang tidak ada ujungnya, paling menang sendiri, pertanyaannya menganggap dirinya paling benar sendiri, tidak boleh. Maka kalau kita dalam berorganisasi, ya kita kalau misalkan saya masuk ke majelis tarjih, ya majelis tarjih itu yang digunakan. Jangan Anda bertanya di luar keputusan majelis tarjih. Sekarang ini majelis tarjih sedang membangun rumah sakit untuk ODGJ. Apa ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa, pesantren putri di Banyumas. Jangan sampai ada itu mempertanyakan kenapa kok seperti itu. Wong ini sudah diputuskan oleh para pakarnya dalam rangka membina umat. Ya, jangan bertanya yang aneh-aneh untuk menggagalkan program yang baik. Di Majelis Tarjih membangun hutan pelindung di Universitas Semarang, Muhammadiyah Semarang, sekitar 3.000 meter kubik. Kalau Anda menanyakan kenapa harus kita yang membuat hutan, malah untuk pertanyaan itu yang aneh-aneh, tidak mendukung, itu yang contohnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita dukung. Manakala di banyak tempat sekarang ini banyak membangun masjid-masjid yang sampai tinggi-tinggi, padahal kebutuhan masyarakat itu sering kali di perumahan itu jarang ya tersedia tempat pemakaman. Nah, maka orang-orang kaya sekarang hendaknya kita dorong untuk menyediakan tempat lahan untuk pemakaman. Nah itu jangan terus orang yang sedang membangun lahan pemakaman seperti di perumahan Bandengan. Dulu sejak saya pacaran di sini baru 2 tahun yang lalu mendapatkan lahan untuk pemakaman. Nah ini jangan sampai terus ditanya yang kemudian menggagalkan program pengadaan lahan pemakaman. Terus ribut, kenapa kok pengembang nggak menyediakan? Kenapa kita harus menyediakan? Pertanyaan-pertanyaan yang menggagalkan program yang baik itu yang dibenci oleh Allah. Tetapi kalau dalam hal mencari ilmu dan daya upaya kita akan dalam usaha kita meningkatkan bisnis kita dan sebagainya, ini banyak bertanya. Inilah yang diperintahkan. Ketika kita tidak tahu, bertanyalah kepada yang tahu. Terus kaitannya dengan harta negara yang dikelola oleh negara nanti bisa disampaikan oleh Pak Profesor. Terima kasih. Itulah yang dapat kita simpulkan. Namun daripada kita masing-masing persoalan harta dan lain sebagainya ini sesuatu kita mampu bertanggung jawab pada diri kita dan keluarga kita, karena harta ini bisa membawa apes tidak hanya di dunia tapi juga terus akhirat.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudana bijarah. Jadi jangan sampai kita, ahli kita, keluarga kita itu masuk neraka karena harta. Harta itu melelehkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulkum amwakum wa antum ma'dzikrullah. Melelehkan betul harta itu. Maka hati-hati ya. Hati-hati, banyak pesan positif yang disampaikan hari ini tentang harta. Semoga kita tidak kepecut mati-matian dengan harta yang sudah ada, kita kuasai, kita sembunyi ya. Kita wasili apakah harta yang kita pakai, yang kita mati bisa mendukung kita masuk surga atau tidak bisa mendukung masuk surga ini. Kita ada mobil mewah yang harganya miliaran, coba ketika naik itu kita berintrospeksi diri, kira-kira saya mobil ini bisa masuk surga, mendukung saya bisa masuk surga enggak? Jadi yang penting kan. Nah kalau nggak bisa masuk, lebih angkut-angkutan dan nyaman. Surga di depan kita ini. Ah, keren. Keren. Ya, kesimpulan utama apa? Jangan silau dengan harta, dengan kekayaan. Karena kekayaan yang sesungguhnya adalah dalam hati kita, itu hati kita. Jadi kita merasa qanaah, merasa cukup, syukurilah apa yang dapat kita nikmati. Banyak itu kesimpulan umumnya. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa di kesempatan nanti minggu akan datang. Kemudian Mbak Ustadz Slamet, terus Ustadz Satu dan seterusnya nanti berganti-ganti. Demikian Pak Ustadz Manu untuk tutup acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Suku Istiqomah Semarang Timur dengan Barat yang dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Alhamdulillah, barusan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik sebagai pembimbing dan Bapak Haji Muhammad Ustadz Umar Asidik, mari kita kesankan dari dan ya kita niat untuk amalkan dan kita sampaikan, dakwakan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifayah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.